Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Cucun Suningsi, SPD MPD, yang tidak bisa hadir. Lalu yang selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan akan memaparkan materi mengenai organisasi dan kepemimpinan dalam pendidikan. Alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun hanya secara online. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Olisna selaku moderator pada diskusi kali ini. Lalu selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Aida Susilawati dengan NIM 2004689, nomor absen 27. Saya sendiri, Olisna dengan NIM 2004916, nomor absen 28. Lalu ada Dina Lailatul Fadilah dengan NIM 2005126, nomor absen 29. Dan yang terakhir, Siti Zulaika Nisa Mauliza dengan NIM 2000639 dan nomor absen 6. Ya, baik. Langsung saja kita mulai kepada pematerian pertama yang akan dimulai oleh Dina Lailatul Fadilah. Kepada Dina, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, memberikan waktu pada saya untuk memaparkan pematerian pertama mengenai konsep dasar organisasi. Baik, dimulai. Konsep dasar organisasi, organisasi sendiri merupakan kata Latin dari organum yang memiliki arti alat. Sedangkan organization merupakan kata lain dari organisasi dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai penyusunan atau kumpulan-kumpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya organisasi merupakan sebuah wadah atau ruang untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, serta berkoordinasi yang dirancang secara terstruktur dan sistem pembagian kerja yang jelas guna mencapai tujuan bersama yang telah dirancang. Selanjutnya ada organisasi menurut para ahli. Organisasi menurut para ahli yang pertama ada menurut Stiers atau Stiers, Ungson, Moudey, dan Barnard. Menurut mereka, organisasi dirumuskan sebagai suatu sistem yang terbentuk secara sadar untuk mengkoordinasikan aktivitas antara dua individu atau lebih. Nah, menurut mereka juga mengemukakan bahwasanya terdapat 3 komponen organisasi. Yang pertama yaitu jaringan komunikasi, yang kedua sistem koordinasi, dan yang ketiga ada individu yang ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada pendapat organisasi menurut Jonas. Jonas mengemukakan bahwasanya manusia memanfaatkan organisasi untuk mengatur kegiatannya guna mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya organisasi menurut Jonas yakni sebuah solusi sekaligus sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sedangkan organisasi menurut Robbins, beliau mengemukakan bahwasanya organisasi merupakan sebuah entitas sosial yang terkoordinasi dengan hati-hati dengan batas-batas yang ditetapkan dengan baik yang bekerja untuk mencapai tujuan terus-menerus. Nah, organisasi menurut definisi Robin ini jika diperluas dapat mencakup unsur-unsur yang terorganisir secara sadar. Entitas sosial memiliki batas-batas yang dapat dikenali secara umum, memiliki keterikatan keanggotaan yang teratur dan memiliki tujuan.
Selanjutnya ada organisasi menurut Gibson, Ivan Savage, dan Donnelly. Nah, mereka mengemukakan bahwasanya organisasi merupakan salah satu unit atau wadah dalam sebuah masyarakat yang dapat mempermudah pencapaian tujuan yang sekiranya akan sulit dicapai bila dilakukan secara individu. Selanjutnya ada organisasi menurut Prajudi Atmosudirjo. Nah, Prajudi Atmosudirjo ini beliau mendefinisikan bahwasanya organisasi sebagai sebuah perkumpulan antara individu yang memiliki struktur serta pembagian kerja yang jelas terarah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada lagi yang keenam yakni organisasi menurut WJS Purwadarminta. Beliau menyatakan bahwasanya sebuah organisasi didefinisikan sebagai pengaturan secara sistematis yang memiliki norma-norma dari banyak bagian, orang, dan lain-lain. Yang ketujuh, menurut Kohler, beliau mengatakan bahwasanya organisasi merupakan sebuah sistem berjalannya interaksi yang terstruktur yang mengarahkan pekerjaan sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedelapan ada organisasi menurut C. William Schultz. Beliau berpendapat bahwasanya organisasi digambarkan sebagai kumpulan dari sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkumpulan yang disusun secara metodis dan efisien, agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, ada organisasi menurut Syaiful Sagala. Syaiful Sagala ini beliau memaparkan bahwasannya organisasi merupakan sebuah forum komunikasi untuk saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama dengan beranggotakan minimal 2 orang. Baik, selanjutnya ada unsur dan tujuan daripada organisasi. Unsur-unsur organisasi yang pertama ada visi dan misi. Organisasi membutuhkan sebuah tujuan yang sangat jelas dan terarah yang tertuang dalam visi dan misi kelompok. Hal ini dapat mempermudah kita nantinya untuk membagikan pekerjaan agar nantinya dapat mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada target dan tujuan. Sebuah perkumpulan yang terdiri dari minimal 2 orang atau lebih sama-sama memiliki satu pemikiran yang merujuk kepada tujuan bersama. Yang ketiga, adanya 2 orang atau lebih yang ingin bekerja sama merupakan sebuah perkumpulan yang memiliki struktur baik organisasi yang mau bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan bersama. Yang keempat, adanya pembagian tugas, yakni selain organisasi memiliki 2 orang atau lebih yang mau bekerja sama, yakni adanya pembagian tugas agar dalam proses pengimplementasiannya tidak ada ketimpangan atau ketimpangan dalam bekerja, serta pembagian kerjanya yang terstruktur. Dan yang terakhir, adanya kemampuan untuk saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini terdapat sebuah keinginan yang kuat untuk dapat mencapai tujuan agar saling berkolaborasi dan berkoordinasi. Selanjutnya ada tujuan dari organisasi. Nah, kunci utama berjalannya sebuah organisasi yakni adanya sebuah tujuan yang dirangkai dan disepakati bersama dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana, juga digerakkan oleh manusia
agar dalam proses pelaksanaannya dan pencapaiannya dapat terprogram dengan baik dan jelas serta lebih efisien. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aida. Kepada Aida, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sekolah sebagai organisasi sosial. Sekolah adalah suatu struktur atau lembaga yang bergerak pada ranah proses pengembangan, pembelajaran, serta pendidikan individu yang memiliki sarana dan prasarana, salah satunya yaitu untuk mengemban pendidikan dalam suatu tempat tersebut yang disebut dengan sekolah. Nah, selanjutnya, dalam pendekatan dinamis, organisasi merupakan wadah yang dibangun dan didorong oleh harapan yang identik dari setiap individu di dalamnya, sehingga tumbuh menjadi kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan setiap harapannya dan membentuk hubungan yang kuat antar anggotanya. Secara umum, sekolah sebagai organisasi sosial adalah upaya suatu lembaga untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan mengakui bahwa setiap anggotanya adalah aktor sosial yang menuntut perlakuan sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah yang menampung semua kegiatan sosial. Di dalamnya terjadi tanpa memperhatikan tanggung jawab utama setiap orang sebagai guru ataupun anggota staf lainnya. Sehingga pencapaian tujuan tersebut merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh hubungan instansi. Next. Nah, yang selanjutnya ada konsep dasar kepemimpinan. Secara sederhana, kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, orang yang melaksanakan proses kepemimpinan itu disebut pemimpin. Orang-orang yang dibimbing oleh pemimpin disebut sebagai anggota atau pengikutnya. Seorang pemimpin mempengaruhi orang melalui berbagai kegiatan. Akibatnya, fungsi pemimpin sangat penting dalam menentukan arah dan kualitas kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kualitas seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat menentukan kemajuan serta keberhasilan dalam memimpin dan menjalankan sebuah organisasi. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Kepemimpinan melekat dalam sebuah organisasi terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, yang merupakan wadah berupa struktur organisasi dalam arti statis. Akibat dari kegiatan penataan berupa pembagian struktur dan pekerjaan ataupun tugas yang sebanding atau serumpun menjadi satu unit kerja, maka terdapat unit-unit kerja di dalam struktur tersebut. Di sini ada unsur kepemimpinan menurut RIPAI tahun 2013, ada 7 unsur atau komponen kepemimpinan. Yang pertama, adanya pemimpin serta yang dipimpin. Nah, yang kedua, pemimpin berupaya untuk dapat menyatukan pemikiran dan persepsi. Yang ketiga, seiring dengan kepemimpinan, ada tujuan akhir yang harus dipenuhi. Yang keempat, pengikut memiliki kekuatan untuk secara resmi menunjuk atau memilih pemimpin. Yang kelima, kepemimpinan dapat ditunjukkan melalui berbagai situasi dan kondisi tertentu, baik lingkungan maupun anggotanya. Dan yang terakhir, kepemimpinan dalam konteks Islam yakni dengan membimbing dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Next. Kemudian ada peran kepemimpinan. Peran merupakan sebuah tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan sebuah tanggung jawab yang tengah diemban dalam posisi unit sosial. Peran juga dapat dianggap sebagai perangkat aturan yang mengatur bagaimana orang dalam posisi tertentu bertindak.
Setiap posisi datang dengan harapan tentang bagaimana orang bertanggung jawab berperilaku dan para pemimpin dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk dimainkan. Di sini terdapat 4 peran kepemimpinan yang dinilai efektif menurut Nanus sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafarudin dan Asrul tahun 2013, yakni yang pertama sebagai petunjuk arah. Peran pemimpin yang paling utama yakni mampu menunjukkan arah atau jalan dalam pelaksanaannya, serta pengimplementasiannya. Para pemimpin harus menciptakan visi dan membaginya dengan semua orang. Nah, yang kedua, sebagai pelopor dan penggerak perubahan. Peran pemimpin yang kedua yakni sebagai pelopor ataupun penggerak perubahan. Untuk menjadi agen perubahan yang efektif, sebagai seorang pemimpin sepatutnya bisa meramalkan suatu hal yang akan terjadi di kemudian hari, baik berupa kejadian eksternal maupun internal, maupun melalui implikasi implementasi dan memberdayakan orang untuk membuat perubahan. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik. Yang keempat, seorang pemimpin harus mampu menjadi inspirasi. Nah, selanjutnya ada tugas pemimpin menurut Covey yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada fact-finding atau jalur pencarian yang berfungsi dalam menetapkan visi dan misi yang jelas. Yang kedua ada liner atau menyelaraskan. Tanggung jawab adalah untuk menjamin bahwa struktur organisasi, sistem, dan prosedur operasional guna mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada empowering atau pemberdayaan. Peran diartikan sebagai sebuah alat menjadi pelopor dalam menggugah semangat individu ataupun kelompok dalam mengekspresikan minat dan bakat, kecerdikan, dan kreativitas yang terpendam agar mampu melakukan apa saja yang tetap berpegang pada nilai-nilai yang disepakati. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar kepemimpinan efektif, yaitu yang pertama adanya penerimaan. Penerimaan orang lain atas kepemimpinan yang bersangkutan, bukan pengangkatannya sebagai kepala adalah faktor terpenting dalam menentukan suatu kepemimpinan. Nah, yang kedua, adanya kemampuan untuk berkembang. Yang ketiga, adanya kemampuan membaca situasi serta kondisi anggotanya. Yang keempat, memiliki tingkah laku yang baik. Dan yang kelima, memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aida yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Ya, saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan pendidikan di sekolah. Yang pertama mengenai pengertian kepemimpinan pendidikan. Kemampuan yang terjalin dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sukses dan efisien disebut sebagai kepemimpinan pendidikan. Itu menurut Makawimbang tahun 2012. Kepemimpinan pendidikan menurut Sutopo dan Sumanto tahun 1982 didefinisikan sebagai sebuah kemampuan dalam memotivasi individu atau kelompok agar secara sukarela mau dan mampu mencapai tujuan. Lalu prinsipnya adalah pemimpin pendidikan. Selain tanggung jawabnya sebagai pengawas, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola pengajaran, sarana dan prasarana, administrasi, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Pendidikan dan pengajaran adalah 2 hal yang berbeda. Ya, baik, slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam lingkup pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan lainnya. Menurut Syafarudin tahun 2010 melibatkan unsur-unsur seperti yang pertama yaitu metode membujuk instruktur, staf, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti komite sekolah dan juga orang tua. Lalu yang kedua,
Persuasi memiliki suatu tujuan dalam mempengaruhi individu atau kelompok dalam mengambil suatu tindakan yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu mengelola kegiatan pembelajaran dalam organisasi sekolah. Lalu slide selanjutnya, yang keempat, yaitu pejabat pendidikan atau yayasan pendidikan secara resmi mengangkat kepala sekolah. Lalu selanjutnya yang kelima, bagi setiap jenjang pendidikan terdapat suatu standar kelulusan agar berkepribadian yang baik serta berkualitas. Hal ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan, kebanyakan hanya terfokus pada hubungan antara individu daripada manajemen SDM. Nah, kepekaan dalam dunia pendidikan tidak lain dan tidak bukan sama saja dengan sebuah kemampuan yang menyelenggarakan pendidikan agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu agar lebih efektif serta efisien. Lalu slide selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Nah, menurut Rowe dan Drake tahun 1980 ada banyak konsep organisasi dalam pekerjaan sekolah. Yang pertama, sekolah tidak bisa produktif jika siswa tidak memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Efektivitas sekolah akan terbatas jika tidak ada kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Lalu yang kedua, nilai pendidikan tercermin dari berbagai upaya partai politik yang menjaga dan menolaknya. Lalu yang ketiga, koordinasi serta integrasi lembaga pendidikan dan sosial merupakan kegiatan vital sekolah karena proses pendidikan yang rumit hanya dapat dilakukan melalui berbagai lembaga perwakilan dan kegiatan koperasi. Lalu yang keempat, organisasi akan dirasa lebih efektif jika memunculkan dan menggunakan unsur-unsur anggota dan kegiatan administrasi, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua, pengorganisasian. Lalu yang ketiga, kepegawaian dan kepemimpinan secara teratur dalam keseimbangan yang lebih baik. Yang keempat, komunikasi atau interpretasi. Yang kelima, proses penilaian serta perbaikan kinerja. Lalu selanjutnya yang kelima, setiap orang yang terkena dampak kebijakan, termasuk mereka yang berada di luar organisasi, harus dilibatkan dalam perlindungannya. Derajat aktivitas demokrasi pada suatu saat ditentukan oleh kemampuan dan pemahaman individu tentang peran mereka. Lalu yang keenam, tujuan administrasi sekolah adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar bagi siswa. Profesional administrasi harus memimpin dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan harus memperhatikan anggota dan staf yang membutuhkan lebih banyak waktu, bahan yang lebih baik, dan keadaan kerja yang lebih baik untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Yang ketujuh, anggota staf diberikan kesempatan untuk dapat berkontribusi secara aktif, baik secara lokal, institusional, dengan tujuan mencapai keunggulan. Kelancaran pekerjaan serta kinerja orang-orang baik secara individu maupun dalam kerjasama kelompok akan digunakan untuk mengukur keberhasilan sekolah. Lalu yang kedelapan, dalam menghadapi sebuah perubahan, organisasi harus memiliki sifat kedinamisan, yaitu mampu untuk beradaptasi. Lalu selanjutnya juga ada yang selanjutnya, tujuan utama sekolah adalah untuk membantu siswa dalam mencapai manfaat budaya saat ini dan penguasaan pengetahuan yang ada. Semua anggota personel sekolah bertanggung jawab untuk secara kolaboratif mengembangkan maksud dan juga tujuan organisasi sekolah, serta proses pengembangan untuk jangka waktu tertentu untuk ditinjau dan juga diubah. Lalu yang terakhir, organisasi sekolah harus menjadi jaringan yang memungkinkan akses, komunikasi, dan juga umpan balik yang sederhana ke semua bagian organisasi serta ke pusat administrasi sekolah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Zulaika. Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Menurut Roy dan Drake pada tahun 1980, kepala sekolah memiliki 5 peran dan tanggung jawab, yaitu yang pertama, mengupayakan perbaikan dalam teknologi dan pendekatan instruksional. Yang kedua, menerapkan kurikulum dengan cara yang memenuhi kebutuhan siswa. Ketiga, mengatur guru sehingga mereka dapat memotivasi siswa dengan baik. Keempat, memungkinkan guru untuk terlibat dalam program pengembangan profesional untuk instruktur. Dan yang kelima, pada setiap tingkat yang baik, mengatur guru, menawarkan koordinasi dan menugaskan mereka untuk mengajar mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya terkait kepala sekolah yang efektif. Menurut Hersey dan Blanchard pada tahun 1988, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi produktivitas dan pengembangan organisasi dalam jangka panjang. Menurut Locke, pada tahun 1997, pemimpin yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki sikap serta tingkah laku penuh inisiatif, antusiasme, dan ambisi. Kedua, mereka rajin dan agresif guna mencapai tujuan bersama. Ketiga, mereka memiliki dorongan untuk memimpin. Mereka tidak mencari otoritas untuk mendominasi orang lain, melainkan untuk mencapai tujuan tertinggi. Yang keempat, memiliki kejujuran serta integritas yang tinggi. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan dalam setiap langkah serta memberikan solusi terkait permasalahan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, sedangkan menurut Everton pada tahun 2002, setiap pemimpin memiliki atribut yang berbeda, yaitu pertama, memiliki kecerdasan. Pemimpin biasanya memiliki IQ yang lebih tinggi daripada pengikutnya. Ini tidak mengacu pada kinerja intelektual saja. Yang kedua, memiliki kedewasaan sosial. Pemimpin secara emosional, matang, dan memiliki tingkat minat sosial yang tinggi. Yang ketiga, motivasi berorientasi pada tujuan. Pemimpin bertujuan untuk melakukan sesuatu, dan begitu mereka melakukannya, mereka beralih ke yang berikutnya. Motivasi mereka biasanya tidak tergantung pada faktor eksternal. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi serta menjalin relasi yang baik. Sedangkan menurut Dirawat dan kawan-kawan pada tahun 1983, setiap kepala sekolah harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berkemampuan untuk mengkoordinasikan para anggotanya untuk dapat mengembangkan perubahan pengajaran berbasis sekolah. Yang kedua, berkemampuan untuk memotivasi rasa percaya diri serta pada guru maupun personel sekolah lainnya. Ketiga, berkemampuan untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan pelaksanaan program pengawasan. Dan yang terakhir, kapasitas untuk memotivasi dan membimbing guru serta personel sekolah lainnya, sehingga mereka secara antusias dan bertanggung jawab terlibat dalam setiap upaya sekolah untuk mencapai hasil yang terbaik. Next. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Zulaika yang telah menyampaikan materi terakhir. Mungkin untuk pematerian dicukupkan sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.